Astabrata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Pangeran Puger tidak percaya mendengar yang diungkapkan Larasati sang istri. Dia memandanginya dengan tatap mata yang tajam, seolah-olah menghunjam ulu hati istrinya itu. Perempuan cantik itu hanya menundukkan kepala, menekuri lantai. Lalu dia berjalan perlahan beberapa tindak, memandang keluar, melihat daun-daun hijau yang terasa tak ramah lagi padanya. Dari sudut-sudut matanya, meleleh butir-butir bening yang membasahi kedua pipinya. Aku ingin agar Demak Bintoro ini semakin maju dan besar, Nimas. Kau jangan berpandangan negatif terhadap apa yang kulakukan. Percayalah, aku ingin melakukan sesuatu agar Pak Lek Mangkubumi terbuka matanya, agar Eyang Mondoroko mau membuka kedua matanya, dan Adi Jolang pun tahu bahwa Puger mampu melakukan sesuatu lain dari yang lain. Lalu apa artinya melatih para pemuda menjadi para prajurit, Kang Mas? Menjadi prajurit-prajurit untuk memperkuat bala tentara Demak Bintoro. Di mana ada prajurit, di mana ada orang-orang yang dipersenjatai, maka peperangan sudah ada di ambang pintu. Aku tidak suka pertumpahan darah, Kang Mas. Aku tidak ingin melihat darah berjajaran. Aku tidak ingin melihat rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa menjadi korban. Sudahkah kau memikirkannya? Nimas Larasati, kamu ini bicara apa? Siapa yang merencanakan peperangan? Siapa yang mengorbankan rakyat-rakyat kecil? Oh, semua itu kesalahanmu sendiri, Nimas. Aku sedikit pun tidak ada rencana seperti itu. Tidak. Kau ini jangan terbawa oleh hati dan perasaanmu, Nimas. Sebuah negara yang kuat, dia harus memiliki bala tentara yang kuat. Dia harus menambah prajurit-prajuritnya hingga memiliki benteng yang perkasa. Kamu tahu itu. Kulihat prajurit Demak Bintoro ini sedikit sekali, Nimas. Sebagai kadipaten yang luas, aku pun harus bisa menguasai wilayahku sebaik-baiknya. Apabila aku memiliki bala tentara yang kuat dan prajurit-prajuritku menyebar di seluruh wilayahku, maka dengan demikian Demak Bintoro akan menjadi perkasa. Aku bisa menjadi perisai Mataram menghadapi perompak, bajak laut, dan para pemberontak. Aku tidak akan memberontak pada Mataram. Aku tidak gila, Nimas. Apa yang Kang Mas ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di hati Kang Mas. Aku tidak suka itu, Kang Mas. Kau tidak jujur. Nimas Larasati, apa yang kuucapkan sama dengan apa yang kulakukan dan apa yang kurencanakan? Lalu apa yang dilakukan Paman Gending? Apa, Kang Mas? Apa coba? Aku mendengar percakapanmu. Aku tidak setuju apabila kau menambah prajurit-prajurit Demak. Tidak. Ini jelas suatu tujuan yang negatif. Kang Mas, kita telah dipercaya Dimas Jolang agar kita memerintah Kadipaten Jati ini sebaik-baiknya. Dan kau pun telah berjanji. Aku telah mendengarkannya sendiri. Dan kini... Aduh. Kau merencanakan sesuatu yang jahat, Kang Mas. Nimas. Rencana yang jahat akan menghancurkan diri kita sendiri. Nimas, kamu itu bicara apa? Tak adakah kata-kata lain yang lebih manis? Siapa yang memberontak? Siapa yang merencanakan suatu kejahatan? Siapa? Sedikit pun aku tidak punya rencana jahat itu, Nimas. Tidak.
tak punya rencana jahat. Aku masih punya perasaan, Kang Mas. Aku masih punya mata dan aku masih punya telinga. Aku bisa melihat, aku bisa mendengarkan, dan aku bisa merasakan apa yang telah terjadi dan apa yang kau rencanakan. Kau tidak jujur kepadaku. Nimas Larasati, kau adalah istriku, Nimas. Aku mengajakmu bicara bukan untuk menghambat semua rencana-rencanaku. Tetapi aku ingin kau memberikan masukan-masukan yang berguna di dalam hidupku. Di dalam aku memerintah di Demak Bintoro ini. Tetapi nampaknya kau selalu menghalang-halangi apa yang kulakukan. Aku melakukan sesuatu untuk kemajuan kita bersama, bukan untuk kepentingan pribadiku. Kau sudah termakan oleh bujuk rayu Paman Gending, Kang Mas. Dia punya ambisi untuk menentang Mataram. Aku lebih tahu daripadamu, Nimas Larasati. Hal itu tidak mungkin. Paman Gending jelas membantu tujuanku, membantu rencana-rencanaku untuk kebaikan kita bersama. Tidak. Paman Gending tidak pernah membujukku, tidak sama sekali. Tetapi ia benar-benar menjalankan apa yang kuinginkan, Nimas. Dan ia cukup berpengaruh di Demak Bintoro ini. Lihatlah, para kawula bisa mengikuti apa yang diinginkannya. Jadi Kang Mas tidak mau mendengarkan aku? Mendengarkan apa lagi, Nimas? Percuma aku mendengarkan kata-katamu apabila itu menciutkan hatiku. Aku tidak pernah punya pikiran jahat, Nimas. Aku tidak pernah punya rencana-rencana gila. Tetapi aku benar-benar ingin memperbaiki Demak Bintoro yang selama ini kosong. Pemerintahan Paman Gending tidaklah cukup, Nimas. Kang Mas. Apa? Di Mataram ini sebuah pemerintahan kadipaten hanya boleh memiliki 2.000 orang prajurit, tidak boleh lebih. Apakah Kang Mas melupakan piagam yang telah diberikan oleh Dimas Jolang? Tidakkah Kang Mas membaca piagam yang diberikan pemerintahan Mataram? Dan rencana-rencana Kang Mas banyak yang disetujui untuk kemajuan Demak Bintoro. Tetapi dalam rencana-rencana Kang Mas itu tidak tercantum penambahan tenaga prajurit, Kang Mas. Penambahan bala tentara Demak Bintoro. Inilah yang kurasakan tidak wajar, Kang Mas. Ya, baik. Kau nampaknya ingin tahu apa yang kulakukan. Tahukah kau, Nimas Larasati, dengan prajurit yang banyak, artinya aku bisa menjaga pelabuhan Jepara dengan sebaik-baiknya. Pelabuhan Jepara harus dijaga. Demikian pula dengan pelabuhan Lasem dan Juwana. Di pelabuhan-pelabuhan itu aku harus menempatkan banyak prajurit, Nimas. Kalau tidak, maka bea cukai yang masuk, pabean, tidak akan mendapatkan apa-apa. Upeti, Uluwetu Segoro, Uluwetu di perairan tidak akan pernah kita terima. Kamu itu harus memahami bagaimana memerintah. Cukuplah kau menjadi seorang istri, Nimas. Kau tak perlu menggurui aku. Aku lebih tahu bagaimana memerintah dengan baik, Nimas. Aku memang seorang perempuan, Kang Mas. Mungkin aku hanya bisa macak dan mana. Tetapi kalau Kang Mas tidak mendengarkan, aku khawatir, Kang Mas. Nanti Kang Mas menyesal di kemudian hari. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang kulakukan, Nimas. Karena semua rencanaku dan apa yang kulakukan adalah baik. Baik bukan hanya untukku pribadi, tetapi juga untukmu, Nimas. Untuk kita, untuk seluruh kawula Demak Bintoro, Nimas. Kang Mas benar-benar tidak mau mendengarkan aku. Kang Mas, percuma kau menambah bala tentara. Kau adalah tangan kanan Dimas Jolang. Kau telah dipercaya untuk menguasai wilayah yang luas sekali, Kang Mas. Jangan kau sia-siakan kepercayaan ini. Jangan, Kang Mas. Hati kecilku merasakan keanehan-keanehan dan keganjilan-keganjilan apa yang selalu diucapkan Paman Gending. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju, Kang Mas. Kalau kau tidak setuju, lebih baik kau diam saja, Nimas. Kau lihat saja dan rasakan saja. Kau tidak tahu apa yang diperlukan Demak Bintoro, Nimas. Aku harus diam. Iya. Hanya diam, Kang Iya, Mas? iya. Lalu untuk apa aku punya bibir dan lidah, Kang Mas? Kang Mas tidak bisa membungkam mulutku. Aku adalah istrimu. Sebagai seorang istri, aku ingin menjalankan tugasku sebaik-baiknya. Meluruskan jalan yang salah. Membenarkan apa yang kurang tepat menurut pemandanganku. Apabila Kang Mas menuruti kehendak Paman Gending, itu luput, Kang Mas. Itu salah. Salah atau benar, semua ini belum kita coba, Nimas.
Kau belum tahu masa depan yang akan kita raih. Laladan dari Demak Bintoro ini semakin luas karena upaya Paman Gending. Ia bisa menundukkan orang-orang di seputar pantai utara Pulau Jawa ini. Banyak pademangan yang menundukkan diri pada Demak Bintoro karena pengaruhnya. Kau harus menghargai jerih payah Paman Gending, Nimas. Kau jangan membutakan matamu. Kang Mas. Baiklah. Kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, terserah kau. Tetapi ingat, rencana jahat bisa menghancurkan diri kita sendiri. Pangeran Puger bersidakap, diam seribu bahasa. Dia memalingkan wajahnya dan meninggalkan istrinya seorang diri. Dia pergi dan masuk ke dalam kamar, mengunci diri. Hatinya benar-benar patah arang, tetapi semua rencana-rencananya sudah mulai dilakukan dengan baik. Sementara itu, di Istana Mataram, Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi sedang menemui Raden Mas Jolang yang berada di ruang pribadinya. Apa yang kucurigakan sekarang mulai nampak. Aku tahu Puger benar-benar tidak mengindahkan kita. Maksud Pak Li? Mereka mengembangkan wilayahnya ke utara, menyebarkan pengaruh-pengaruh negatif buat para penduduk. Di sebelah utara Kendeng, aku melihatnya dengan baik. Benarkah Paman? Paman dari sana? Iya, aku akan mengerahkan bala tentara Mataram apabila ia unjuk gigi. Sementara ini, dia sedang sibuk mempersiapkan diri. Aku melihat gejala-gejala negatif dan rencana-rencana jahatnya. Pak Li Mangkubumi, Pak Li tidak tergesa-gesa. Aku tidak tergesa-gesa menilai ponakan-ponakanku. Aku tahu siapa Puger. Aku juga tahu siapa Pringgoloyo. Aku cukup mengerti siapa Joyorogo, Cumina, dan adik-adikmu yang lain. Kakak-kakakmu yang merasa tua, mulai sembrono, mulai gegabah dan tidak mau mendengar kata-kataku. Tidak mau mendengar kata-kata Eyang Mondoroko. Mereka akan menerima akibatnya. Mataram tidak akan membiarkan orang-orang yang mempunyai rencana jahat. Silahkan Eyang Mondoroko. Siapa yang menabur benih, ia pun akan menuai. Benih yang jahat akan membuahkan buah-buahan yang jahat pula. Kita ini orang-orang tua, ibarat penabur, Nger. Kalau Eyang menaburkan benih, kadang-kadang ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang baik, ada pula yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada pula yang jatuh di antara semak dan duri. Benih-benih Eyang yang Eyang sebarkan di pinggir jalan. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan burung yang mematuknya dan memakannya. Lalu ia pun lenyap. Kemudian yang jatuh di antara semak dan duri, ia memang bisa tumbuh, tetapi ia tidak bisa subur dan tidak mungkin berbuah dengan baik, karena sari-sari makanan telah dirampas oleh onak dan duri. Lalu yang tumbuh di antara tanah berbatu-batu, ia tumbuh, tapi lama-kelamaan ketika matahari mulai terik, tanaman yang Eyang sebarkan itu tumbuh dan layu. Layu hingga akhirnya kering, mati tanpa bekas. Akan tetapi, benih-benih Eyang yang jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh satu persatu, subur sekali. Mereka bisa melipat gandakan biji-bijian yang Eyang taburkan. Ada yang 60, ada yang 100, ada yang 200. Itulah benih yang jatuh di tanah yang baik. Demikian pula dengan ajaran-ajaran Eyang yang senantiasa Eyang berikan pada kalian. Biarlah mereka yang tidak mau menanamkan apa yang Eyang berikan, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tapi
Kau adalah orang yang adiluhur. Kau adalah tetungguling Kawula Mataram. Untuk itu, lihatlah semuanya dari mata seorang penabur. Saya benar-benar heran, Eyang. Setiap kali melihat orang-orang yang selalu mabuk oleh ketidakpuasan, mabuk kehormatan, dan mabuk kekuasaan, aku tidak tahu apa yang diinginkan Kakang Puger. Sifatnya selalu aneh-aneh. Puger bisa kita kendalikan dengan baik, tetapi duri kering itu yang membuat ia semakin menjadi cucuan. Maksud Pak Lik? Siapa lagi kalau bukan orang tua dari Jawa Timur itu? Paman Gending. Paman Gending, ia seperti ingin mengadu domba. Tapi kita tidak perlu takut. Jangan takut melihat orang-orang yang memiliki rencana jahat. Mereka semuanya akan kita gulung, kita hancurkan. Aku akan bertindak seperti Yamadipati. Tidak akan mengampuni orang-orang yang berlaku jahat, dan aku akan menghukum orang-orang yang melanggar tata hukum pemerintahan Mataram. Tetapi aku akan memberikan kesempatan padanya. Sejauh mana apa yang dia inginkan. Jangan. Kita harus mencegahnya sedini mungkin. Lebih baik kita biarkan dulu, anakku. Semoga mereka tahu bahwa pemerintah Mataram ini tidak main-main dalam memberikan kepercayaan dan kekuasaan pada siapapun. Sekalipun itu sanak saudara yang melakukan kesalahan, harus kita hukum. Tetapi biarlah, kita ingin tahu. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan Puger. Dia seorang adipati, Eyang. Tentu saja tahu apa yang patut dilakukannya. Nampaknya ia cukup berhasil mengelola Demak Bintoro. Tetapi anehnya, ia menyimpang dari apa yang direncanakannya. Puger itu tidak lebih dari sebuah benih yang jatuh di antara tanah berbatu. Ger, cucuku, dia akan tumbuh. Tetapi pada saat matahari terik, ia akan kering dan layu. Jangan khawatir. Masih ada Eyang Mondoroko, masih ada Pak Likmu Mangkubumi. Sultan Nyokrawati tersenyum lembut memandang Pangeran Mangkubumi dan Adipati Mondoroko sambil mengetuk-ngetukkan ujung jarinya di atas meja. Mereka tenggelam dalam keheningan dan kebisuan. Adipati Mondoroko mengerutkan dahinya dan menyipitkan matanya yang berhias dengan kulit mengeribut. Tetapi orang tua itu tetap tegar dan tenang. Sementara Pangeran Mangkubumi wajahnya nampak berapi-api. Kalau benar-benar Puger melakukan rencana jahatnya, aku takkan segan-segan menumpasnya. Orang ajar, diberi kepercayaan, tetapi melakukan sesuatu yang memalukan, tak tahu diri. Sebentar, Pak Lik. Dia baru mempersiapkan. Kita ikuti saja apa maunya. Seperti apa yang diucapkan Yang Mondoroko. Kita ikuti saja. Mataram jauh lebih besar dibandingkan dengan Demak Bintoro. Dia tak lebih hanya kerajaan kecil. Aku ingin tahu sejauh mana apa yang ingin dilakukan Kang Mas Puger. Pak Lik, jangan buru-buru. Jadi, aku tidak kau perkenankan untuk menumpas orang-orang yang dipengaruhi Paman Gending? Bukannya tidak boleh, Pak Lik Mangkubumi. Siapa tahu masih ada sedikit kebaikan apa yang sedang dilakukan Kang Mas Puger. Kita tidak boleh menilainya semata-mata negatif. Jangan, kita tidak boleh tergesa-gesa menghakimi orang lain. Tetapi aku sudah berjanji di depan Kaula Mataram. Siapa yang berani menentang keputusan pemerintah, maka ia akan menghadapi Pangeran Mangkubumi. Dan Mangkubumi tidak akan membiarkan orang bertindak seenaknya sendiri. Selama Mangkubumi masih hidup, tidak akan kubiarkan ia melakukan tindakan seenaknya. Apa yang kau ucapkan itu benar, anakku. Tetapi apa yang disampaikan ponakanmu juga tidak salah. Kita harus benar-benar sedikit arif dan bijaksana.
Ya, kita coba dulu dengan cara halus. Jangan dengan cara kekerasan. Jangan. Kita harus benar-benar melihat apa yang dilakukan Puger. Biarkan ia melatih anak-anak muda yang menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Barangkali ia sedang mengasah taringnya. Ya, maklum. Namanya saja orang yang tidak becus jadi pemimpin. Kalau ia becus jadi pemimpin, tentu saja Senopati tidak memilih Jolang. Ya, sembarangan mau melangkah. Maka ia pun akan terlentang, terkapar, tak berdaya. Biarkan saja. Begitulah cermin dari orang-orang yang tidak bisa memimpin, yang tidak bisa menjadi pemuka, tidak bisa menjadi pengayom, dan tidak bisa jadi teladan. Ia akan gugu delik dewi, sakarepe dewi, seenaknya sendiri. Dan apa yang dilakukannya itu dianggap benar menurut penilaiannya sendiri. Gampang saja menghadapi orang-orang seperti itu, Ger. Wataknya memang berangasan, tidak sabaran, dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Kalau hak milik orang lain saja diinginkannya, apalagi miliknya sendiri. Ia selalu tidak puas, dan tidak puas, terus begitu. Itu namanya nafsu angkara murka. Itulah Puger. Jadi kita tidak perlu ikut naik darah. Kita harus bersabar, dan kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita ini bisa menjadi pemimpin, pemuka, pengayom, dan bisa menjadi suri tauladan. Kita tidak boleh menghadapi kekerasan dengan kekerasan kalau tidak terpaksa. Tetapi Puger itu benar-benar tidak tahu diri. Demak Bintoro masih ada prajurit sejumlah 2.000. Itu sudah cukup. Sebuah kadipaten tidak boleh memiliki lebih dari 2.000 prajurit. Kalau lebih, maka selebihnya itu harus diserahkan pada pemerintah Mataram dan hidup di kota Raja Mataram. Ya, itu memang benar. Kita ikuti saja perkembangannya. Ya, ibarat dia itu memang seekor gangsir yang selalu ingin bertarung apabila berkumpul dengan kawan-kawannya. Biarkan saja, biarkan. Tidak lama itu. Baiklah, Pak Li. Eyang, aku sendiri ingin melihat sejauh mana Demak Bintoro. Aku akan ke sana. Tidak, kau tidak boleh ke sana. Kau cukup di sini. Akulah yang akan melihat wajah dan mata Puger. Apakah taringnya benar-benar tajam? Aku akan menantangnya. Pangeran Mangkubumi bangkit. Orang yang gagah perkasa itu membusungkan dadanya, lalu pamit pada Eyang Mondoroko dan Raden Mas Jolang. Eyang Mondoroko dan Raden Mas Jolang hanya mengangguk, tetapi mereka merasa berat hati. Sementara itu, perjalanan Ki Warih dan istrinya sudah sampai di Karanganyar. Mereka sudah sampai di rumah Ki Wulung, dan mereka mendapatkan rumah itu dalam keadaan sunyi karena Ki Wulung dan Nyai Wulung saling berdiam diri. Mengapa kau pulang, Warih? Apakah Kanjeng Prabu tidak marah? Apakah Kanjeng Sinuwun tidak murka apabila kau meninggalkan tugas dan kewajibanmu? Saya tidak pulang. Saya hanya mengantarkan ini. Ia kangen pada Sukmo. Di mana anakku? Di mana cucumu, Eyang? Aku tidak tahu kemana anakmu pergi. Ia selalu pergi tanpa pamit. Aneh. Ia bilang hanya pergi begitu saja. Sudah beberapa hari Sukmo tidak pulang. Iya, aku telah menambah namanya dengan Aji Sukmo. Kusajeni, kuselameti agar ia menjadi anak yang baik dan penurut, Warih. Ya, nampaknya tidak ada gunanya aku memberi nama baru. Jadi, Sukmo pergi, Nek, Kek? Iya, anakmu bandel sekali.
Aku susah mendidiknya. Ya, tapi kalian jangan khawatir. Ia bisa menjaga diri. Biarlah ia mencari dirinya sendiri. Sudah 12 purnama ia di sini. Ia menunjukkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Ia bongsor dan cepat bertambah besar. Sebetulnya kami ingin sekali menemuinya, tetapi dasar bocah bandel. Apa yang diinginkannya? Kalau ditanya, ia ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Ia ingin menjadi orang yang besar, ingin menjadi pendekar. Ia memang keras kepala. Aku menjadi jengkel menghadapinya. Aku ini sudah bersabar. Tetapi kalau aku mendekatinya, ia malah diam dan diam. Aku pernah dan sering didiamkan. Aku dan kakeknya sering didiamkan. Diajak bicara orang tua tak menyaut. Apakah tidak menyakitkan? Ya, maklumlah Nek, dia anak kecil. Sukmo, aku kangen sekali padanya, Nek. Kek, Nek, terpaksa aku tidak bisa istirahat di sini. Aku harus kembali ke Mataram. Kuserahkan sepenuhnya Sukmo ke tanganmu. Ya, ikutilah apa yang diinginkannya. Dan ini Nini istriku biar menungguinya. Karena dia juga tidak kerasan tinggal di Mataram. Selalu kangen pada anaknya. Nini. Iya, Kakang. Tinggallah tentram di sini bersama nenek dan kakek. Juga bersama anak kita. Asuh dan rawatlah dia. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Iya, Kakang. Aku akan senantiasa merawat anak kita. Dan aku akan mengawasinya. Lakukanlah yang terbaik. Aku percaya kepadamu. Aku juga percaya padamu, Kek. Nek, ikutilah apa yang diinginkan cucumu. Apabila Sukmo menginginkan pergi dari rumah dan selalu mencari dirinya sendiri, biarkan, karena dia mulai besar. Ya, sudah beberapa hari tidak pulang. Tidak ada kabarnya. Doran dan Wulan tetap di rumahnya. Siapa Doran dan Wulan, Kek? Doran dan Wulan adalah kawan-kawannya. Aku tidak bisa menceritakan anakmu. Dia sekarang jauh berbeda setelah kau tinggalkan beberapa lama. Ya, aneh. Dalam ilmu kanuragan, ia memiliki kemajuan yang pesat. Dalam ilmu gaib, ia pun bisa menguasai sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia seperti orang dewasa. Mosopo Rongke, kuserahkan semuanya kepadamu. Dan aku akan melanjutkan semua rencana yang pernah kau rancang di Istana Mataram. Saat ini pesanggeran Kerapiak sedang kubangun. Dan aku harus ada di sana siang dan malam. Ya, lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya, Ware. Jangan sampai Kanjeng Sinuwun murka pada kita. Kakang, aku tak bisa menemanimu. Jangan kau pikirkan aku. Tetapi pikirkanlah Sukmo. Rawatlah dia sebaik-baiknya. Nek, Kek, sekali lagi aku titip istri dan anakku. Ki Warih lalu memberikan hormat pada ayah dan ibunya, lalu mencium istrinya, dan dia segera kembali ke Mataram. Empat prajurit yang mengawal Nini Warih dan Ki Warih kini kembali ke Istana Mataram. Hati Ki Warih terasa berat meninggalkan anak dan istrinya di Karanganyar. Tetapi mau tidak mau, tugas dan kewajibannya menuntut untuk dia berbuat lebih banyak di Mataram. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi benar-benar memenuhi apa yang diucapkannya di depan Sang Prabu dan Eyang Mondoroko. Dia disertai 10 prajurit pilihan menuju ke Demak Bintoro untuk menemui Pangeran Puger. Puger, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Mengapa kau melatih para pemuda dan rakyat jelata untuk memegang senjata? Bukankah di Demak Bintoro ini sudah ada 2000 prajurit? Pak Le, ampunkan saya, Pak Le. Saya bermaksud baik. Saya memilih pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Dan saya ajak berlatih perang bukan untuk maksud jahat. Tetapi saya ingin menyumbangkan tenaga pada Mataram. Bukankah sudah saya bilang, saat saya dilantik sebagai adipati di sini, Demak akan menjadi perisai Mataram. Saya tidak ada maksud apa-apa, Pak Le. Pak Le tidak boleh memandangku dengan pandangan yang negatif seperti itu. Saya tahu, Pak Le,
saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pemerintah Mataram kepada saya. Maafkan saya. Saya sedikit kasar, Pale. Maafkan saya. Sembah dan hormat saya. Dapatkah ku pegang kata-katamu, Puger? Akulah yang menyuruhmu. Akulah yang merestuimu untuk menjadi penguasa di Demak Bintoro ini. Jangan membuat kami orang-orang tua semakin kecewa. Ketika kau belum menduduki istana kadipaten ini, kau malu dan tak mau sebo di istana dalam Paseban Agung. Pertama kali saat adikmu duduk di istana. Saat mengadakan Paseban Agung pertama kali, kau tidak datang. Dan ia lebih arif dari kau. Ia tahu kalau kau malu, karena kau dianggap tidak becus memimpin. Ingat, maaf, aku bicara keras kepadamu, barangkali terlalu kasar. Sebagai orang tua, aku jelas tidak ingin perpecahan di Mataram ini. Ingatlah baik-baik, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang membalelo. Kalau kau benar-benar melaksanakan rencana jahat, Mangkubumi akan menarik pedangnya, dan aku tak akan segan-segan menyembelih anak-anak Senopati. Kalau Kakang Sutawijoyo sudah mengetahui siapa yang dipilih, maka aku pun harus mendukungnya. Aku tidak akan membiarkan Kang Mas Sutawijoyo tidak tenang di alam sana. Tega sekali Pale Mangkubumi menuduh saya seperti itu. Saya tidak pernah mempunyai pikiran negatif. Percayalah Pale, saya akan menjadi perisai dan tameng projo Istana Mataram. Demak Bintoro akan kupegang sepenuh-penuhnya. Sudah wajar buat seorang pemimpin untuk memperkuat daerah wilayahnya, bukan untuk memberontak, Pale, tetapi untuk mendukung kekuatan Istana Mataram. Lihatlah, Pale, banyak bajak laut dan perompak yang seringkali mengacau pantai utara Jawa ini. Kalau saya tidak menambah prajurit-prajurit saya, lalu bagaimana saya mengatasinya hanya dengan 2.000 prajurit? Puger, bukankah Mataram masih memiliki banyak prajurit? Kau bisa minta bantuan pemerintah pusat dan kami akan membantu. Tidak dengan caramu seperti itu. Aneh. Kau jangan main-main, Puger. Untuk melatih orang-orang menjadi prajurit, harus seizin pemerintah Mataram. Aku bicara bukan atas diriku pribadi, tetapi aku bicara atas nama pemerintah Mataram. Ingat, aku lebih tahu apa yang diinginkan Kang Mas Sutawijoyo daripada kau. Kau baru kemarin sore memerintah. Kau mulai main-main, mulai mengasah taringmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau tidak puas dengan kedudukanmu sebagai adipati di sini. Kau tidak puas dengan menunjukkan kami. Begitu, Puger. Kalau kau tidak puas, piagam penghargaan dan pengesahan dirimu sebagai adipati bisa ku cabut hari ini juga. Ampunkan saya, Pale. Saya sedikit pun tidak ada maksud jelek seperti itu, Pale. Ampunkan saya. Aku tidak akan membiarkanmu ugal-ugalan dan balelo. Ingat, aku ini orang tuamu. Sekalipun aku ini hanya Palemu, tetapi aku mohon kau menghargai apa yang pernah kuucapkan di depan seluruh kaula Mataram. Mengapa pada saat ku tantang kau tidak berani bicara, dan sekarang kau mau main-main sendiri? Puger, saya, Pale. Kita saling menumpahkan darah. Ampunkan saya, Pale. Bukankah sudah kusampaikan, saya tidak pernah berpikiran jahat, tetapi saya benar-benar ingin membantu Dimas Jolang. Saya benar-benar mendukung pemerintahan Mataram, Pale. Dan saya berjanji akan menjadi tamenging projo, akan menjadi perisai Mataram. Dan siapa yang mampu menjadi perisai yang kuat jika tetap seperti dulu, Pale? Bagaimana saya bisa menjadi tamenging projo kalau tidak memiliki bala tentara yang kuat dan tangguh? Pada hari ini dan saat ini, kata-katamu kupegang, dan aku memaafkanmu. Lanjutkan rencanamu kalau kau benar-benar ingin memberontak pada Mataram, dan hadapilah Mangkubumi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini dalam episode ketiga yang akan datang dengan judul Pangeran Puger Mbalelo. Sampai jumpa.